Bab ke-215. Tanpa sadar Melati menjatuhkan air mata kala suara lantang daun menembus indera pendengaran. Perlahan menyusup ke hati tanpa dapat terhalang. Menciptakan rasa sehangat sinar mentari yang membawa harapan baru. Lelaki yang berada di sisinya sekarang seperti paket sempurna yang dikirim semesta untuknya. Melati bahkan beberapa kali mengira dirinya sedang bermimpi. Benarkah ada sosok lelaki sempurna yang mau menerima dirinya dengan segala kekurangan? Ketika jemari lelaki yang baru saja menjadi suaminya itu menyapu ujung mata, Melati tersadar bahwa semua adalah nyata. Ia mengulurkan tangan, mencium punggung tangan lelaki itu. Seolah menyambut sentuhan pertama dengan sang istri, dan membalas dengan kecupan manis di kening. Disusul dengan suara sorakan para kerabat yang ikut merasakan suasana haru. Melati merasakan tubuhnya gemetar saat bibir lembut daun bersentuhan langsung dengan kening. Terasa begitu hangat menjalar ke seluruh tubuh. Membuatnya seperti melayang ke angkasa. Kilatan cahaya dari kamera para fotografer yang bertugas mengabadikan momen-momen istimewa menerpa. Melati seketika menjauhkan diri, merasakan tubuhnya terasa menghangat. Ia yakin sekarang pipinya sudah semerah udang rebus. Momen sakral itu kemudian dilanjutkan dengan resepsi pada malam harinya. Melati tampak anggun dengan gaun indah yang menjuntai. Menyatu sempurna dalam wajahnya yang cantik dan membuat ribuan pasang mata yang menatapnya tak mampu berpaling. "Capek, sayang?" tanya Dawn setelah melihat istrinya tampak kurang nyaman. Pipi Melati kembali terasa hangat mendengar panggilan sayang yang disematkan Dawn untuk pertama kali. Kakinya sakit. Sudah hampir 2 jam ia berdiri dengan heels dan menyambut para tamu yang datang silih berganti untuk memberikan doa dan restu. "Lepas saja sepatunya. Apa mau tukaran? Kamu pakai sepatuku?" Senyum di bibir Melati mengembang mendengar gurauan sang suami. Sepatu Dawn sudah pasti kedodoran di kakinya. Dawn yang memiliki ukuran kaki 42, sementara kaki dirinya hanya ukuran ke-37. "Terus keadaan pakai sepatu aku? Memang muat?" Dawn menaikkan sebelah alisnya. Melati menggeleng. "Kenapa, Mel?" Pertanyaan Bunda mengalihkan perhatian mereka. "Ini, Bun. Kakinya Melati pegal," jawab Dawn. Tidak apa-apa, Bunda. Masih kuat, kok." Imbuh Melati sungkan. "Kenapa tidak bilang dari tadi? Bunda kan ada siapkan sepatu flat buat kamu kalau capek berdiri." Wanita parubaya itu segera berjongkok di sudut kursi dan meraih sepasang sepatu tanpa hak, lalu meletakkan pada lantai, tepat di hadapan sang menantu. "Pakai ini aja, Nak. Biar kamu enakan. Resepsinya masih lama loh. Ini, tamunya baru sepatu yang datang." "Makasih banyak, Bunda." "Iya, sayang. Ayo ganti dulu." Sementara itu, tak jauh dari panggung, sepasang mata terus menatap Melati sejak tadi. Mami Ulfa turut hadir malam itu. Tadinya ia enggan dan memilih di rumah saja. Namun, ada rasa tak enak hati terhadap Bunda Salwa, karena sebelumnya wanita itu telah membeli paket super mewah darinya untuk seserahan Melati. Selain itu, Dawn yang merupakan atasan Zafran membuatnya lebih tidak berdaya. Mata wanita itu tertuju pada Melati. Wanita yang dulu ia tolak mentah-mentah karena dianggap tidak sepadan dengan Zafran. Bahkan ketika Melati jauh-jauh datang untuk mencari Zafran, ia malah melayangkan hinaan bertubi-tubi terhadap wanita itu dengan maksud untuk menjatuhkan mentalnya. Seolah dunia terbalik, kini ia merasa benar-benar khawatir jika Melati sampai mengadu kepada Dawn dan meminta suaminya memecat Zafran. Lihatlah, kini Melati sedang berada di tahta tertinggi. Menjadi menantu pertama di keluarga Syarif yang terkenal dengan kekayaan dan perusahaan di mana-mana. Bahkan Bunda Salwa, Pak Din dan Dawn memperlakukannya dengan begitu istimewa bak seorang putri. Mami Ulfa bahkan tidak berani membayangkan berapa harga gaun indah yang membalut tubuh Melati. "Jeng Ulfa sedang apa di sini sendirian?"
Lamunan wanita itu membuyar oleh sapaan Mama Feni. Lagi ngeliatin pengantin, Jeng. Balas wanita itu gugup. Oh, kirain lagi apa? Cantik ya, Melati. Dawan pasti merasa sangat beruntung bisa memperistri wanita sebaik dan secantik dia. Iya, Jeng. Mami Ulfa memaksakan senyum. Dawan cerita sama saya kalau dia sudah suka sama Melati sejak tinggal di pondok pesantren dulu. Makanya saat tahu Melati belum menikah, dia langsung mau melamar. Entah Mami Ulfa sedang sensitif atau tidak. Ia merasa setiap kata yang terucap oleh Ibu Ratu di keluarga Darmawan itu layaknya sebuah sindiran. Terasa pedas menusuk ke relung hati. Apalagi Jeng Salwa, bahagia sekali kelihatannya. Iya, Jeng. Pilih mantu itu memang untung-untungan, Jeng. Kadang yang dikira sempurna malah mengecewakan. Untung anak saya, Alfian, juga tidak salah pilih istri. Saya ikut senang, Jeng. Aileen memang wanita yang baik. Wanita itu tersenyum, menutupi hatinya yang sedang berdebar. Sepertinya tidak hanya Mami Ulfa yang berdebar, sebab jantung lain sedang sama berdebarnya kala menatap keindahan yang begitu sempurna. Zafran yang baru saja datang bersama istri dan putri kecilnya menatap ke arah panggung. Selama beberapa detik ia terpaku memandangi wanita yang ada di sana. Tanpa dapat dikendalikan, angan-angan melayang memenuhi pikiran. Dulu, Zafran pernah memiliki mimpi indah membangun rumah tangga yang bahagia bersama Melati. Kini, keduanya menjalani kehidupan masing-masing dengan jodoh yang berbeda. Ayo, Mas! Ucapkan selamat kepada mereka. Ucap Audi, menggandeng lengan suaminya. Kamu yakin, Dai? Tanya lelaki itu hendak memastikan. Kenapa tidak? Pak Dawan itu kan atasan kamu. Audi mencoba untuk tidak memerdulikan fakta bahwa Melati adalah mantan calon istri suaminya. Ya sudah, ayo. Keduanya melangkah beriringan menuju panggung. Dawan tampak menyambut dengan pelukan, sementara Melati mengatupkan tangan di depan dada sebagai bentuk salam. Melati juga menyapa Audi dengan ramah dan juga putri kecilnya. Selamat, Pak. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Ucap Zafran. Terima kasih, Zafran. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Balas Dawan, menepuk pundak sang bawahan. Zafran tersenyum. Entah mengapa kelembutan Dawan terhadap Melati membuat hatinya seperti ditusuk jarum. Apalagi sikap lelaki itu terkesan cukup posesif. Terlihat dari caranya menggenggam tangan wanita itu di atas panggung. Kenapa kamu melihat Melati seperti itu, Mas? Kamu masih ada perasaan sama dia? Tanya Audi, sesaat setelah mereka turun dari panggung. Ya ampun, jangan berlebihan, Dai. Kenapa sih kamu selalu saja negatif pikirannya? Tidak salah, kan kalau aku berpikir seperti itu. Kamu diam-diam selalu menatap Melati. Ingat Mas, itu dosa. Dia istri orang. Menghembuskan napas panjang, Zafran berdecak pelan. Ia bahkan diam saja ketika sang istri beranjak meninggalkan dirinya. Pandangan Zafran kemudian tertuju pada Abah, Umi dan Raihan yang turut hadir malam itu. Ia melangkah mendekat. Assalamualaikum, Umi, Abah, Raihan. Sapa lelaki itu. Waalaikumsalam, Nak Zafran. Balas Umi dan Abah bersamaan. Begitupun dengan Raihan. Terima kasih sudah hadir malam ini, Nak Zafran. Sama-sama, Abah. Senang rasanya bisa bertemu lagi. Alhamdulillah. Balas Abah. Oh ya, Abah. Umi dan Raihan apa masih lama di Jakarta? Tidak. Besok siang kami semua akan pulang ke Makassar. Sementara Melati akan tinggal di sini, ikut suaminya. Zafran mengangguk sambil tersenyum. Abah, Umi, Raihan, sekali saya minta maaf untuk semua dosa saya di masa lalu. Saya hanya bisa berharap Melati selalu bahagia.
Insya Allah Pak Dawan bisa menjaga Melati lebih baik dari siapapun. Amin. Sambung Abah. Sudah, Nak Zafran. Jangan diingat-ingat lagi. Semua sudah menjadi ketentuan Allah. Jodoh dan maut sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Ini sudah menjadi jalan yang ditetapkan Allah untuk Melati. Dawan tahu akan kebaikan hati Abah dan Umi. Namun, rasa bersalah itu tetap saja menghantui. Terlebih setelah mengetahui apa yang terjadi kepada Melati sejak kejadian itu. Rasanya Zafran benar-benar ingin menghukum dirinya. Terima kasih, Abah. Kalau begitu saya mau pamit dulu. Istri saya sudah menunggu di sana. Silakan Nak Zafran. Setelah Zafran berpamitan, Umi melirik Melati yang sedang duduk bersebelahan dengan Dawan. Hati wanita itu dipenuhi rasa syukur melihat kebahagiaan yang tergambar jelas dalam wajah putrinya. Melati terpaku saat mobil yang ia tumpangi bersama sang suami memasuki halaman sebuah rumah megah yang berada di kompleks perumahan elite. Pandangannya berotasi ke sekitar. Di hadapannya sekarang tampak sebuah rumah berlantai 3 yang begitu mewah bak istana. Selamat datang di rumah. Mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Ucap Dawan, menuntun istrinya menuju pintu. Beberapa tampak menyambut dengan decak kagum. Membuat Melati merasa sungkan, sebab ini adalah pertama kali ia menginjakkan kaki di rumah keluarga suaminya. Begitu memasuki kamar, kembali terkagum dengan kamar suaminya yang luas nan mewah. Ada banyak fasilitas mewah di dalamnya. TV berukuran besar dengan kursi panjang yang mewah, juga tempat tidur berukuran super besar. Sebuah lemari kaca dengan koleksi sepatu mahal milik suaminya turut menjadi pelengkap. Melati tiba-tiba merasa tidak pantas berada di sana dan menyandang status sebagai Nyonya Dawan. Siapalah dirinya yang hanya anak orang biasa dengan kehidupan yang sederhana. Melihat reaksi istrinya, Dawan segera mendudukkan wanita itu di kursi. Kenapa, sih? Sejak masuk ke rumah ini kamu banyak diam. Kamu ada masalah? Atau kamu tidak suka kamarnya? Bukan, Kak. Aku hanya merasa tidak pantas ada di sini. Aku hanya perempuan yang berasal dari keluarga biasa yang mungkin tidak akan bisa menyeimbangkan diri dengan kamu. Dawan mengulas senyum. Kamu yang paling layak ada di sini. Aku tahu di balik semua kekurangan yang terlihat di mata semua orang, kamu memiliki hati yang bersih. Dan aku sangat tahu itu. Kamu bahkan pernah turun ke selokan hanya untuk menolong anak-anak kucing yang hampir mati tenggelam. Tahu dari mana? Tanya Melati. Ia bahkan sudah lupa tentang kejadian itu. Aku masih ingat semuanya. Soalnya, ucapan Dawan terputus di udara. Melati melihatnya dengan alis berkerut. Soalnya apa? Dawan tampak ragu. Soalnya, aku yang buang anak-anak kucing itu ke selokan. Dan, secara tidak langsung kamu membantu mengurangi dosaku. Mata Melati seketika membulat mendengar pengakuan suaminya. Ya Allah, jadi anak-anak kucing itu Kak Dawan yang buang ke selokan? Hani, itu zaman jahiliyahku. Zaman di mana aku benar-benar brutal. Sampai sekarang aku masih dalam tahap memperbaiki diri. Melati mengulas senyum, membuat Dawan menciumi punggung tangan istrinya. Kita sama-sama hijrah, yuk. Kamu punya masa lalu, aku juga punya masa lalu yang gelap. Setuju. Mulainya dari mana? Tanya Dawan. Dahi Melati kembali berkerut. Memangnya mau mulai dari mana? Mulai dari ibadah bareng aja, yuk. Dawan mengedipkan sebelah mata, membuat pipi Melati tampak merona. Bukan ibadah yang itu, sayang. Maksud aku mau ajak kamu salat bareng.